فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita masih di tengah-tengah penjelasan hadis al-mawdu'. Dan bahwasanya di sana ada hal-hal dan korina-korina yang diketahui dengannya hadis al-mawdu'. Di antaranya dari tamsis al-huffaz. Demikian mukhalafah lil usulil Islam. Apabila hadis tersebut menyelisihi sharih Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mutawatirah dan usul Al-Islam wal Ijma' Al-Qat'i serta sharih Al-Aql. Demikian apabila Al-Kadzdzab infarada bil hadis fayuhkamu bil wad'. Apabila seorang pendusta menyendiri dalam hadis, maka dihukumi sebagai hadis mawdu'. Demikian rakakatul lafz wa hadha lil huffaz. Keganjilan dalam lafaz yang tidak mungkin Rasulullah SAW yang fasih mengucapkan demikian. Demikian tarikh, demikian sejarah dan tanggal lahir, meninggal dan masa hidup. Demikian ikrar, pengakuan sendiri dari pelakunya, dan ini laysa bil yakin, akan tetapi dhanul ghalib, ghalabatul dhann. Nah, dan di antara sebab pelaku wad' melakukannya, pelaku pemalsu hadis melakukan dan mengadakan hadis palsu adalah di antaranya ada muddin wa zanadiqah, memang tidak memiliki agama dan dia itu termasuk dari zindiq, munafik yang ingin merusak agama Islam dari dalam, pura-pura masuk dan menampakkan diri sebagai muslim. Bahkan di antara mereka sengaja mempelajari al-Islam, Al-Quran untuk membenturkan satu sama lain dan merusak dari dalam. Demikian sebagian dari al-juhal yang al-muta'abbidin, orang-orang jahil yang sibuk dengan ibadah dan jauh dari ilmu. Mereka menyangka bahwasanya mengadakan hadis palsu untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada manusia itu merupakan kebaikan, sementara itu adalah perbuatan yang tercela dan merupakan kedustaan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan ancaman-ancaman yang keras dan termasuk dari dosa besar. Bahkan ada di antara a'imah yang menghukumi kafirnya siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian fartul asabah, ta'assub, fanatik terhadap madhab atau syekh atau semisalnya, sehingga dia rela dan lancang untuk mendatangkan hadis dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW untuk membenarkan madhabnya, menguatkan madhabnya. Sebenarnya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Saya titi ummati Muhammad bin Idris wa asyaddu min iblis. Akan datang di umatku namanya Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, karena dia membenci mazhab Syafi'i atau bukan termasuk dari mazhab Syafi'i, dia mendatangkan hadis palsu demikian. Namanya Muhammad bin Idris lebih berbahaya daripada syaitan atau iblis. Demikian di antara mereka ada yang mengatakan dari fanatik mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah, dia mengatakan siraju ummati Abu Hanifah,
yang mendatangkan hadis palsu dan mengatakan siraju ummati Abu Hanifah. Pelita umatku adalah Abu Hanifah. Demikian Rafidhah mendatangkan hadis palsu dan mengatakan Aliun khairu bashar. Man ankara faqad kafar atau man ankara kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia, siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir. Nah, dan selainnya dari dalil-dalil palsu yang diletakkan untuk menguatkan mazhab dan akidah serta keyakinan. Demikian mereka mendatangkan hadis-hadis palsu tentang nikah mut'ah, memiliki pahala yang sekian melebihi pahala para nabi dan seterusnya. Demikian hadis palsu tentang merayakan nisfu Sya'ban dan seterusnya dari hadis-hadis palsu. Demikian ittiba'ul hawa ba'du ru'asa, mengikuti hawa nafsu sebagian dari pemimpin, atau sengaja memang dengan tujuan untuk igrab agar dia mendatangkan hadis yang asing yang lain sendiri agar menjadi masyhur, supaya dia jadi terkenal. Dan para ulama sepakat akan haramnya seluruh hal itu, dari melakukan wad'ul hadis, memasukkan hadis. Demikian bahkan haramnya meriwayatkan hadis al-maudhu', hadis palsu, illa maqrunan bi bayani, kecuali disertai dengan penjelasan bahwasanya hadis itu adalah hadis palsu. Terkadang ulama mendatangkannya dengan tujuan untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah hadis palsu. Adapun meriwayatkan tanpa penjelasan maka hukumnya haram berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang dia tahu itu adalah kedustaan, maka dia salah seorang dari para pendusta. Qala Ibnu Hajar wa lam yajid illa hadzal hadits alladzi fi ahadi sahihain wa huwa fil mawdu'at. Dan dia tidak mendapati kecuali hadis ini yang di salah satu dari sahihain, Sahih Bukhari atau Muslim, dan dia di fil mawdu'at, pada hadis-hadis mawdu'. Hadatsa aidan qayyaru hadha syayb wajannibuhu sawat. Dia juga mentahdits hadis ubahlah asyayb, yaitu uban ini, wajannibuhu sawat, dan hindari warna hitam. Atau hadis ya'ti qaumun yakhdubuna luhahum kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Penekapan hadisnya demikian. Dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, akan datang suatu kaum dari orang-orang yang mewarnai jenggot-jenggot mereka seperti perut-perut burung. Nah, mereka tidak akan mencium bau jannah, yaitu perut-perut burung merpati yang warna hitam. Hadits Ibnu Abbas wahima fihi Ibnu Jauzi fa adkhalahu fil mawdu'at min ajli Abdul Karim yadhunnuhu annahu Ibnu Abil Mukharik. Nah, hadits Ibnu Abbas yang dimasukkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at itu karena kekeliruan beliau. Karena pada sananya ada Abdul Karim, beliau mengira bahwasanya Abdul Karim ini Ibnu Abil Mukharik, sementara dia itu dhaif. Ternyata wa huwa al-Jazari wa Abdul Karim al-Jazari thiqah. Sementara Abdul Karim al-Jazari adalah thiqah. Yang benar dia bukan adalah Abdul Karim Ibnu Abi Mukharik yang dhaif, tapi Abdul Karim al-Jazari yang thiqah. Wa Abdul Karim Ibnu Abi al-Mukharik dhaif, fa hadha min ayyi naw' darsuna al-lailah fi muttafiq wal muftarik. Nah, jadi Syekh bertanya kepada tulabnya, dars apa yang membahas tentang muttafiq wal muftarik ini? Nah, yaitu pembahasan muttafiq muftarik
satu namanya sama, lafaz dan pengucapannya hanya saja zatnya berbeda. Dan lebih penting lagi diketahui apabila salah satunya thiqah dan yang kedua dhaif, maka merupakan perkara yang penting untuk mengetahui hal itu. Nah, wahidun dhaif wa akhar thiqah. Qala al-Baikuni rahimahullah, kemudian kita mengambil dua bait terakhir sebagai penutup dari Imam Al-Baikuni rahimahullah. Waqad atat kal jawharil maknuni samaituha manzumatal Baikuni. Nah, telah datang bait syair ini, manzumah ini, kal jawharil maknuni, bagian permata yang tersimpan. Dan permata yang tersimpan itu tidak gampang berubah, baik itu karena terkena sinar matahari atau angin atau semisal. Nah, permata yang berharga. Samaituha manzumatal Baikuni. Saya menamainya dengan manzumatal Baikuni. Qala qad saraka bayan ismihi. Nah, telah lewat penjelasan namanya. Dan dia adalah Umar bin Muhammad bin Fattuh Al-Baikuni Al-Ashqar. Masyhur namanya Umar bin Muhammad Al-Fattuh Ibnu Fattuh Al-Baikuni. Nah, dan di antara ulama yang mengatakan namanya adalah Toha. Wa huwa dimashqiyun syafi'iyyun ishtahara bi hadhihi al-Baikuniyah wa tanaqalaha an-nasu katsiran. Nah, dan dia dari Dimashq, bermadhab Syafi'i, dan terkenal dengan manzumahnya ini. Dan orang-orang terutama para tulabul ilm menukilnya dan sering menukilnya. Fawqa 30 bi 40 adad abyatuha tammat bi khairin khutimat. Nah, di atas 34 bait dia datang dan berakhir dengan kebaikan dan ditutup dengan kebaikan. Nah, dengan ini bihamdillah kita telah selesai dari pelajaran kita Syarhul Manzumatul Baikuniyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini ada tambih, bihamdillah qad tamma tadrisu hadhil manzumah qabla darsil 'am. Nah, kata beliau, dengan memuji Allah telah selesai pengajaran bait-bait manzumah ini sebelum pelajaran umum, yaitu bainal maghrib wal isya. Setelah maghrib dan isya ada seorang anak yang suka menghafalnya, kemudian Syekh mensyarahnya. Amu alfin wa arba'imi'atin wa isyrina wa khamsatin wa isyrina. Nah, tahun 1425, sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun lebih. Minal hijratin nabawiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,